Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Yohanes Meor. Kali ini kita akan membahas salah satu aplikasi kasir khusus untuk teman-teman UMKM ya. Aplikasi kasir ini buatan dalam negeri. Saya yakin teman-teman, terutama pelaku UMKM ya, jadi nanti teman-teman bisa menggunakan aplikasi ini. Dan perlu diketahui juga bahwa aplikasi ini cocok sekali ya untuk teman-teman yang low budget. Dalam artian itu bisa menggunakannya secara gratis. Walaupun memang ada beberapa hal yang memang harus upgrade ya, harus bayar. Tapi saya rasa menggunakan gratis saja itu sudah cukup untuk teman-teman UMKM. Untuk itu teman-teman langsung saja aplikasinya saya jelaskan bagaimana caranya, settingnya nanti akan saya jelaskan di video berikut ini. Oke, langsung masuk aplikasi, namanya aplikasi kasir. Langsung teman-teman instalkan terlebih dahulu aplikasinya. Setelah itu teman-teman klik buka, izinkan. Nah, di sini teman-teman langsung registrasi ya. Kalau teman-teman sudah punya, langsung login aja ya. Kalau sudah punya akun ya, langsung masukkan aja nama tokonya yang teman-teman sudah daftar. Terus selanjutnya username. Username ini adalah username waktu teman-teman registrasi ya. Selanjutnya password. Nah, teman-teman, mohon maaf sebelumnya, password ini sengaja saya blurkan karena ya berkaitan dengan password ya. Ini pemilik, klik simpan centang informasinya, login. Nah, kalau teman-teman belum, teman-teman registrasi terlebih dahulu. Langsung masukkan nomor WhatsApp yang aktif. Pastikan nomor HP dan nomor WhatsApp ini masih aktif ya, untuk menerima kode OTP. Selanjutnya, masukkan nama pemilik toko. Selanjutnya juga username. Nah, teman-teman mau masuknya username-nya apa. Terus passwordnya, teman-teman masukkan password juga ya. Di sini sengaja saya blurkan. Selanjutnya teman-teman masukkan nama tokonya ya. Terus selanjutnya alamat tokonya, teman-teman masukkan juga ya terkait alamat toko. Ya teman-teman. Selanjutnya pilih provinsi, Jawa Timur. Pilih kabupaten dan kota. Masukkan captcha. Saya sarankan simpan supaya memudahkan login. Oke. Nah, sekarang sudah berhasil ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman ada panduan singkat. Teman-teman bisa edit ya nanti ya. Profil atau toko profilnya, setting aplikasi kasirnya, setting websitenya, produknya, penjualannya, pembayarannya, dan bisa juga lihat historinya. Mulai dari profil toko, teman-teman cek ulang, ada yang salah. Ketika ada yang salah, teman-teman boleh edit ya. Misalnya di sini tagline-nya apa, ya. Masukkan tagline-nya teman-teman ya. Kalau misalnya tagline-nya apa, sesuaikan dengan tagline teman-teman ya.
Nah, di sini tipenya apa? Minimarket, online shop, warung, pasar, counter, kafe, resto, atau rumah makan. Jadi di sini teman-teman kategorinya, teman-teman jenis tokonya ya, itu bisa dipilih. Apotik, toko skincare, toko baju, elektronik, kelontong, dan lain sebagainya ya. Teman-teman bisa ngisi di jenis toko. Terus teman-teman logo. Nah, teman-teman bisa nambah logo ya. Nah, kalau apa namanya itu terus background ya, gambar backgroundnya juga bisa ya teman-teman ya. Contoh saya ambil logo saya ya. Hmm, masukkan logonya. Oke, setelah itu simpan ya teman-teman. Jika mau rubah sandi silakan isi, tapi kalau enggak langsung disimpan aja. Oke, selanjutnya teman-teman lihat ya. Ini ada menu-menu ya. Mulai dari orderan, pengeluaran, kasbon, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita setting aplikasi kasirnya. Nah, di sini teman-teman misalnya ada pendapatan lain, pengeluaran, order tersimpan, dan lain sebagainya, atau tambah pendapatan lain. Ya, teman-teman bisa ngisi di menu custom ya. Oke. Ini ada zona waktunya. Posisi kalau teman-teman ada di Indonesia Timur, ya bisa nanti WIT ya, dan lain sebagainya. Ini produk kode barcode bisa ya, kita pakai barcode. Terus untuk pembayaran ya bisa dirubah juga ya untuk pembayarannya. Misalnya nanti OVO, Grade, GoFood, dan lain sebagainya. Pajak sekarang sudah 12% ya, teman-teman. Oke, selanjutnya, nah ini service charger. Nah, nomor antrian setiap hari, kalau ada ya, itu teman-teman tergantung lah. Sesuaikan aja dengan kondisi toko teman-teman ya. Selanjutnya teman-teman, atur posisi jamnya ya. Nah, misalnya jam bukanya jam berapa, jam tutupnya jam berapa. Ya, jadi stroke juga seperti itu ya. Misalnya teman-teman mau apa namanya itu invoice-nya juga. Misalnya kalau saya kan mini stroke ya. Jadi mini stroke itu yang yang print kecil itu ya, mini print. Selanjutnya teman-teman, nah ini ya, terus misalnya ini T Timor ya, T sama T aja ya, jadi T double ya. Kita masukkan stroke-nya ini ya, misalnya kodenya apa, T double ya. Cetak alamat pelanggan tidak usah. Margin stroke-nya itu satu baris aja ya. Printernya yang kecil, ukuran 58 mm. Selanjutnya masukkan kalau header stroke itu yang atas ya. Yang atas, di atas stroke ada tulis alamat, terus footer stroke itu adanya di bawah stroke. Terus ini koneksi printer pakai Bluetooth. Teman-teman kalau sudah punya mini printer bisa langsung disambungkan. Tampilkan QRIS pembayaran. Tampilkan ya. Gambar QRIS ya bisa teman-teman masukkan. Klik simpan ya. Selanjutnya teman-teman bisa langsung masuk ke setting tambah produk ya teman-teman. Nah, di tambah produk ini teman-teman bisa masukkan nama produknya.
Terus masukkan harga pokok ya. Harga pokoknya misalnya satu gelas teh itu kan 3.000. Harga pokoknya 2.000, untungnya 1.000 ya. Berarti harga jualnya 3.000 ya. Terus di sini stok ya. Teman-teman kalau ada di stok. Kalau tanpa stok berarti nanti tidak ada unlimited ya untuk penjualannya. Kalau untuk karyawan sepertinya harus harus ada stok biar ada laporan hariannya itu berapa yang habis, berapa yang sisa. Terus selanjutnya satuannya ini teman-teman terserah ya. Pakai cup, pakai gelas, terserah, pakai porsi atau apa ya. Terus angka gram ini berapa? Ini sebenarnya hanya formalitas saja ya, teman-teman. Untuk teman-teman yang jualnya itu yang kecil-kecil per gram dan lain sebagainya bisa tambahkan gramnya ya. Ini hanya contoh aja, misalnya 250 gram. Ini hanya contoh. Terus masukkan lokasi toko ya. Ini juga teman-teman bisa nggak usah diisi juga nggak masalah ya. Terus nanti masukkan deskripsi produk ya setelah lokasi. Lihat-lihat dulu juga, dicek. Nah, di deskripsi produk ini ya sesuaikan. Terus gambar produk bisa ditambahkan. Ini cukup lengkap ya teman-teman ya, ketimbang yang lain tadi ya. Varian harga jual bisa juga ya tambah harganya. Misalnya ada yang cup small, large, atau medium ya, bisa ditambahkan di situ variannya. Oke, tambahkan ekstranya juga, misalnya ada topping, ada ininya ditambahkan. Terus klik simpan. Oh lupa, harga pokok dimasukkan ya, tadi kehapus. Harga pokoknya misalnya 2.000. Terus masukkan di penjualan. Nanti di penjualan ini teman-teman bisa pada saat transaksi dengan customer ya. Contoh selanjutnya histori penjualan. Histori penjualan ini nanti teman-teman bisa lihat di sini. Oke, teman-teman, selanjutnya teman-teman melihat produk ya. Tadi ketika produk penjualan itu di sini, ketika customer order ya, di sini munculnya ya ketika setelah klik dari penjualan. Nah, contoh teman-teman order teh original ya. Selanjutnya histori penjualan. Nih dan tadi di sini. Nah, teman-teman yang paling penting ini ya. Ini adalah menu-menu dalam aplikasi kasir ini. Teman-teman bisa melihat dari pengeluaran, kaspon, neraca saldo, laba rugi, kas masuk keluar, hutang piutang, data penjualan, data produk, ringkasan produk, laporan lain, pembelian stok, pegawai. Nah, ini penting juga ya, pegawai. Jika toko teman-teman sudah ada pegawainya, masukkan aja pegawainya. Nama pegawainya siapa ya, nama tokonya, username-nya. Ini penting username ketika nanti pegawainya login. Selanjutnya passwordnya. Nama pegawainya. Selanjutnya nomor teleponnya. Dan dia pegawai ini sebagai kasir atau admin atau apa. Oke, masukkan nomor teleponnya.
klik simpan. Setelah itu pegawai suruh download di anunya, tabletnya atau di HP-nya. Setelah itu dia bisa login. Gaji pegawai, di menu gaji pegawai masukkan di sini. Enaknya ini nanti teman-teman ketika gak siapa yang gaji tinggal masukkan aja gajinya atau plus bonusnya atau keterangannya apa. Habis itu nanti struknya itu bisa di print ya teman-teman ya. Misalnya gaji tiap bulan atau bisa juga lah gaji bulan Desember atau bulan Januari. Itu terserah teman-teman tulisan di keterangan itu. Cash. Silakan klik cetak. Nah, ini cetak nanti struknya. Jadi pegawai itu nanti terima gaji itu ada struknya, struk gajinya ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Untuk gaji karyawan. Jadi di sini nanti keterangan semua, total pegawainya berapa, itu yang digaji bulan ini berapa. Karena terus terang setiap terutama sales itu kan setiap sales itu akan beda-beda gajinya karena sesuai dengan penjualannya, salesnya ya. Oke, ada kategori biaya operasional. Teman-teman bisa tambahkan. Misalnya modal tetap atau bisa juga modal tidak tetap. Modal tetap itu nanti ya seperti gaji karyawan, bayar listrik dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke biaya operasional. Nah, di sini teman-teman, kategorinya apa tadi? Misalnya modal tetap. Modal tetap nilainya berapa? Misalnya 200.000 ya. Ini hanya misalnya ya contohnya ya. Kalau teman-teman sewa tempat itu 1 juta ya masuk 1 juta. Terus gambar notanya, nota pembayarannya dimasukkan. Jadi nanti transparan semua itu. Jadi owner itu akan ngecek, oh bener ya sudah bayar, ini ada notanya. Nggak perlu lagi itu nota aslinya dikasih, sudah foto aja, sudah oh sudah bayar ini. Selanjutnya aset toko. Teman-teman bisa tambahkan aset toko, semua peralatan atau lain sebagainya itu yang termasuk dalam aset toko itu dimasukkan semua supaya nanti tahu total aset tokonya itu berapa. Terus harga aset toko itu berapa, nilainya sekarang kira-kira berapa, misalnya gitu. Beri keterangan juga di aset toko ya teman-teman ya. Terus tanggal perolehan barang itu tanggal berapa, supaya nanti tahu. Contoh kapsiler, bulan Januari belinya, 3 tahun atau 4 tahun lagi, teman-teman harus siap untuk ganti ya. Karena yang lama itu kan sudah mulai ini. Tapi kalau bisa digunakan nggak masalah. Oke, teman-teman. Selanjutnya, teman-teman lihat lagi menu yang lainnya. Ada modal kas. Modal kas ini bisa teman-teman ditambahi atau dikurangi ya. Terus ada hutang piutang. Nah, ini teman-teman kalau usahanya itu ada utang piutang, kur bank dan lain sebagainya itu dimasukkan ke sini. Atau ada saudara yang memberi hutang, masukkan di sini. Oke. Tambah cara pembayaran, nama pembayarannya apa, informasinya apa, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa tambah transfer saldo pembayaran. Misalnya saldo sekian, saya transfernya tanggal sekian. Untuk ini, masukkan di sini, itu cash atau pembayaran transfer. Terus selanjutnya yaitu teman-teman bisa melihat ya, semuanya disetting aja sesuai dengan toko teman-teman ya. Jadi saya sarankan itu sesuaikan aja dengan usaha teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih. Itu tadi salah satu rekomendasi saya aplikasi kasir yang nanti bisa menunjang usaha, terutama teman-teman yang saat ini mungkin lagi merintis usaha, terutama untuk UMKM. Jadi sekian dulu, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman pelaku UMKM. Sampai jumpa.